Haleluya. Lebih dari segalanya, kami rindu Engkau, Bapa. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa. Ku mengasihimu, Abba, Bapa. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau, Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa. Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin
kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan judul, Anak-anak Tuhan Perlu Kekuatan Firman. Kita baca ayat pokok kita terlebih dahulu dalam Lukas 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Puji nama Tuhan. Akhir-akhir ini iblis sedang mencari mangsa. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun belakangan terjadi pandemi COVID-19. Pandemi ini melanda seluruh dunia, begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Banyak kesulitan yang menimpa kita ketika pandemi ini terjadi. Salah satu contohnya, kita sulit untuk melangkahkan kaki kita pergi ke gereja. Kita sulit untuk mengikuti ibadah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa mangsa empuk dari iblis adalah kita, anak-anak Tuhan. Mungkin sekarang ini kita merasa kita kuat, mungkin saat ini juga kita merasa kita sehat. Satu hal yang mau saya ingatkan, jangan pernah mengandalkan keadaan yang terjadi saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Yang perlu kita sadari adalah kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Tidak hanya pada menit ini saja, tapi pada menit-menit kemudian, di hari-hari kita yang akan datang, terus minta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu. Dalam ayat ini dijelaskan, benih itu jatuh di atas tanah yang berbatu. Berbicara mengenai orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Sayang sekali. Setiap hari mendengarkan firman Allah, tapi firman Allah itu tidak mampu berakar dalam dirinya. Firman Allah lewat begitu saja, terbuang dengan sia-sia. Dilanjutkan, mereka hanya percaya sebentar. Tapi ketika kesulitan datang, maka dengan mudah mereka berbalik. Dengan mudah mereka meninggalkan Allah. Penting bagi kita untuk kita kuat dalam firman Allah. Jangan hanya kita suka mendengarkan firman Allah, tapi juga saya mau mengingatkan bagi kita semua, mari kita baca firman Allah. Kita baca Alkitab yang kita miliki di rumah. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa kita butuh firman Allah? Yang pertama, firman Allah dapat memeriksa hati kita. Apakah hati kita termasuk tanah yang berbatu? Tanah yang berbatu berbicara mengenai meresap tapi tidak berakar. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengarkan itu hanya manis di telinga, tapi tidak kita masukkan, tidak kita resapi dalam-dalam ke dalam hati kita.
Kemudian hal yang kedua, kenapa kita perlu firman Allah yang kedua? Firman Allah dapat membuat kita menghadapi kesulitan, membantu kita menghadapi kesulitan. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, firman Allah yang tidak berakar dan bertumbuh tersebut justru membuat seseorang tidak peduli, membuat seseorang tidak percaya akan firman ketika kesengsaraan datang. Ujian dan cobaan yang kita hadapi janganlah membuat kita seolah-olah tidak butuh Tuhan. Jangan sampai ketika kesengsaraan datang, kita justru enggan mengakui keberadaan Tuhan. Kita enggan untuk meminta pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bukan Tuhan. Kita cuma manusia. Kita tidak mampu melakukan perkara hebat, perkara dahsyat yang Tuhan lakukan. Kita perlu Tuhan. Pada akhirnya, dalam kesimpulan renungan singkat saya pada pagi hari ini, mari serahkan tanah hati kita yang terbaik kepada Tuhan untuk diubahkan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih, jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting bagi kita, penting bagi batinnya kita. Dengan adanya firman Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala. Bersyukur, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi teguran, menjadi nasihat bagi setiap kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam firman. Untuk kami terus mengandalkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Terlebih membutuhkan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu, terus pimpin langkah kehidupan kami. Kami alaskan doa kami, siap melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.